Begitu saya masuk ke birokrasi, semua sudah ada semua. Ya, semua sudah ada, dan kita sudah dipandu juga dengan 26 indikator AKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya, nah maka melalui itu saya ikutinlah rule-nya dari 26 indikator itu. Staf. Dan saya pertama kali saya masuk di 2 sektor dulu. Yang pertama adalah sektor finansial. Kedua sektor sumber daya manusia SDM. Kalau di kedinasan itu ya BKP SDM. Kedua finansial ya BPKPD. Kalau di Kota Sukabumi BPKPD. Itu dulu 2 dulu, bidikannya 2 dulu ya. Nah, maka saya langsung di lapangan bahwa saya mau betul-betul SDM ini mengerti betul, bukan hanya sekedar pelayanan, tapi dia harus paling tidak setingkat CEO, ya. Dia seorang pemimpin yang di situ ada anggaran, dan di situ pun juga kita harus mencari pendapatan, juga harus mengeluarkan anggaran yang benar. Ini dari SDM. Yang kedua, saya masuk di keuangan. Fiskal kita, begitu saya masuk, fiskal kita sangat lemah. Sangat lemah, ya. 436 miliar terhadap APBD kita 1,3 triliun. Dan saya perbaiki, alhamdulillah, insya Allah di Desember 2026 ini fiskal kita akan naik 650 miliar PAD terhadap APBD. Tentu saja APBD-nya akan berubah karena PAD-nya naik. Ya. Dan saya sudah bikin simulasi sampai 2034. Di 2034 fiskal kita akan sangat kuat, pada posisi sangat kuat. Dan posisi kuat itu di 2029, kurang lebih seperti itu. 2029 dan 2031. Dan ujian pertama saya sudah lewatin di 2025. 2025 kita mendapatkan kenaikan dari 436 ke 491. Di 2025 naik ke 650, 2027 707, 2008 sekitar 775, dan di 2031 ini 1 triliun 28 miliar. Itu PAD. Nah, kalau transfer daerahnya kurang lebih kita paling tidak boleh turun di angka 800. Oke. Ya. Tidak boleh turun. Kalau turun, ya ini kita pertahankan transfer daerahnya, sehingga nanti keseimbangan antara belanja pegawai yang disyaratkan oleh birokrasi 30%, insya Allah nanti di tahun 2031 ini kita bisa mencapai 30%. Ya, karena sekarang masih di angka 41%, lebih tinggi. Nah, dengan saya mengintervensi sumber daya manusia atau BKPSDM dengan sistem meritnya, dengan sistem disiplin dan lain sebagainya, ini menghasilkan produktivitas dari seluruh ASN, terutama dinas-dinas yang berkaitan langsung terhadap pendapatan asli daerah. Jadi lebih produktif. Kemudian ini mungkin baru di Sukabumi baru pertama kali ya saya berlakukan dengan Key Performance Index. Ya. Dan setiap tanggal 5 ini saya langsung kontrol sendiri secara umum capaian apa yang dicapai oleh perangkat daerah. Perangkat daerah Kota Sukabumi ada 35 perangkat daerah. Ya. Semuanya membuat Key Performance Index.
Dan saya sorotin key performance index terhadap perangkat daerah penghasil PAD. Itu lebih khusus, karena memang di situ kuncinya saya kontrol. Alhamdulillah year on year secara total itu kita positif. Hampir rata-rata di atas, ya capaiannya mencapai 19,24% secara totalnya. Jadi hampir seluruhnya kenaikan karena ini. Nah ini baru aja sentuhan paling tidak 1 tahun 4 bulan. Dan ini lebih pada mengoptimalisasi semua aturan-aturan yang sudah ada. Saya tidak menambah dan tidak mengurangi. Saya hanya konsolidasi dan saya kawal. Ya. Hasilnya alhamdulillah dapat penghargaan. Ya, penghargaan dari pemerintah. Yang pertama, kota toleransi nomor 6 di Indonesia, kota terinovatif. Ya, di Indonesia ada 9 kota yang terinovatif, salah satu Sukabumi. Kemudian juga kita penurunan kemiskinan cukup baik, ya, hampir 0,3%. Kemudian hari ini saya dapat penghargaan juga karena inflasi kita hanya 2,8%, ya, sementara nasional di atas 3%, kita di bawah nasional, ya alhamdulillah. Ya. Kemudian juga ada penghargaan-penghargaan lainnya karena memang ternyata birokrasi ini apabila dijalankan secara sungguh-sungguh ini terlihat dampak positifnya. Dan saya ingin melanjutkan terus karena masih saya punya waktu paling tidak 3,5 tahun lagi, ya, kurang lebih seperti itu, sampai berakhirnya masa jabatan periode pertama. Sehingga saya juga alhamdulillah nih, Mas Abe, Mas Ari, ya, ketemu di sini dan kita bisa diskusi, ya ini untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa, NKRI, ya. Saya ingin membuat satu model, luruh model. Kenapa saya habis-habisan di SDM dan keuangan? Karena kota Sukabumi penghasil, artinya tidak berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah lain kan ada tambang, ada industri besar, ada destinasi wisata, ya. Sukabumi nggak punya apa-apa. Hanya satu kota kecil, ya 48 km persegi, ya, penduduknya 371.000 dan tidak ada keistimewaannya ini, sehingga ini sangat penting sekali implementasi atau pelaksanaan dari regulasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saya tidak menambah, tidak mengurangi, saya hanya menjalankan. Tapi baru 1 tahun 4 bulan sudah ada hasilnya. Ya, kita lihat nanti di akhir Desember, ya, seperti apa pertumbuhan apa saja yang ada di Kota Sukabumi. Saya kira itu dulu untuk pembukaannya, ya, walaupun belum 20 menit, biar ya. Ini. Pak, terima kasih. Ini pemaparannya pendek tapi padat jelas. Sebentar kita akan dalami di sisi Q&A. Nah, berikut kita akan maju ke perspektif sosiologis dari Mas Abe. Biasanya di Indonesia terutama sejak Soeharto, pertumbuhan ekonomi itu dibenturkan dengan democratic participation. Selalu dikatai, bahkan sampai Prabowo hari ini, Jokowi apalagi, partisipasi masyarakat itu dianggap costly. Sehingga kadangkala kita dibenturkan dengan dilema palsu, developmentalism dan demokrasi. Bahwa demokrasi tidak bisa menghasilkan economic growth, karena itu kita tidak usah pakai. Kita tunggu sampai Indonesia ini secara ekonomi sufisien dulu, baru boleh ada partisipasi demokrasi. Nah, pemateri berikut kita akan dengarkan perspektif dari Mas Abe soal partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, level lokal, level normatif, juga terutama
dalam hal pembangunan, meningkatkan pembangunan daerah dalam hal meningkatkan kesejahteraan warga. Monggo. Baik, selamat siang. Selamat siang Pak Wali, Mas Marek, Mas Hari Susito yang saya hormati, dan kawan-kawan semua. Sebuah kehormatan untuk diundang pada siang hari ini, Pak Wali, dan juga teman-teman semua. Saya kira apa yang tadi disajikan oleh Pak Wali dengan catatan sebagai pemimpin politik yang mengorkestrasi birokrasi itu ternyata lebih mudah dibandingkan merancang, bangun bisnis, kurang lebih begitu. Karena semuanya kalau bisnisnya harus menyiapkan dari A sampai Z. Sementara ini sebetulnya tinggal kekuatan politik untuk mengorkestrasinya seperti apa. Kurang lebih highlight yang saya tangkap dari cerita Pak Wali adalah cerita tentang orkestrasi politik birokratik ini mesti didudukkan di dalam kerangka seperti apa. Tadi yang di-highlight adalah soal memposisikan fungsi-fungsi yang ada di dalam birokrasi dioptimalkan untuk di satu sisi mempertahankan bagaimana income bagi daerah itu muncul, tetapi nanti barangkali yang ini perlu disingkap, dan ini kunci dari bagaimana uang dicari tadi, itu dialokasikan untuk kesejahteraan warga seperti apa. Tentu frame ini yang nanti kita mesti letakkan bahwa birokrasi punya fungsi-fungsi yang secara cyclical, itu punya fungsi dan berbagi peran, ada division of labor di sana. Di satu sisi ada yang fundraising mencari income, tetapi ada yang delivery, bagaimana kemakmuran itu juga harus dijangkau oleh birokrasi yang tentu saja transparan dan akuntabel. Kalau tidak, cacatnya uang sebanyak apapun, pasti itu tidak akan tersampaikan kepada warga dengan optimal. Kira-kira demikian. Maka saya kira kita perlu menghampiri sejenak, karena ini perspektif saya adalah lebih pada dimensi sosiologis. Nanti Mas Warek yang akan dimensi political, demokratiknya saya kira. Dimensi saya ingin kembali mengingat bahwa ada warisan legacy dari satu tokoh sosiolog besar yang itu menjadi trinitas dari sosiologi adalah Weber. Itu tentang ideal type of birokrasi itu dinyatakan oleh Weber di sana. Ini adalah mesin teknokratik yang sebetulnya dia punya ciri khas yang sangat efektif dibandingkan organisasi lain. Pertama, lebih karena dia memiliki tentang kehandalan di dalam teknikalitas menyelenggarakan layanan-layanan itu. Yang kedua, dimensi yang ini nanti lebih banyak kemudian orang terjatuh di sini adalah soal hierarkisitas. Nah, dimensi ini adalah sesuatu yang sebenarnya fondasional. Tetapi bahwa Weber memberikan catatan tentang ideal type birokrasi itu ada di dalam bagaimana mereka secara khusus nanti juga berkaitan dengan politik berhadapan ketika ada pemimpin politik yang seperti apa sehingga birokrasi ini tetap menjadi mesin efektif. Ini sepertinya perlu memadukan beberapa perspektif yang nanti ketika birokrasi ini di tangan pemimpin politik yang destruktif, itu akan destruktif. Ya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan pemimpin politik yang bisa memanage dan mengorkestrasi, maka sebetulnya diskresi bahkan untuk birokrasi di pelayanan paling terdepan, saya menyebutnya pelayanan terdepan adalah guru, pelayanan medis, dan beberapa hal yang sangat elementer terkait dengan saya kira kesejahteraan sosial Bapak. Nah, catatan ini yang tentu saja dimensi paling ditunggu adalah bagaimana meletakkan birokrasi di level akar rumput yang di garda terdepan. Saya menyebutnya tadi ada guru, ada bidan, ada berbagai ASN yang punya expertise di keteknikan masing-masing, itu memiliki kapasitas untuk mendelivery sebagaimana mereka punya kemampuan. Itu yang catatan pertama saya secara garis besar. Jadi fondasi struktural dan otonomi kelembagaan berhadapan dengan pemimpin politik tentu harus comply, dan orkestrasi di antara pemimpin politik dengan birokrasi yang mesin yang harus dia bahkan bukan hanya 5 tahunan, karena dia harus menjaga nafas jangka panjang agar pembangunan itu saling linkage, bukan patah setiap 5 tahunan. Ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak bahwa pergantian kepemimpinan 5 tahunan ini sedikit banyak menjadi kontraproduktif kadang-kadang ketika bahkan pemimpin sebelumnya dan berikutnya itu tidak nyambung. Tentu ini bagian yang perlu diberi catatan ya. Nah, catatan kedua yang menjadi penting untuk kita sampaikan adalah soal bagaimana kualifikasi
birokrasi ini tadi Pak Wali menyampaikan tentang kualifikasi birokrasi ini harus disandarkan kepada catatan impersonalitas dari Weber tadi ya, bahwa ini tidak boleh like and dislike. Ini berdasarkan bagaimana mereka punya kualifikasi, mesti harus ada dimensi sistem meritokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang integritas dari para ASN di dalam sebagai birokrat itu seperti apa, dan juga inklusivitas. Inklusivitas, integritas, dan juga meritokrasi ini setidaknya menjadi 3 nilai yang akan menentukan soal bagaimana kapasitas internal birokrasi itu punya kemampuan untuk mengelaborasi berbagai tugas-tugas yang dia layani. Inklusivitas karena dia harus pluralis, berhadapan dengan masyarakat yang berbeda-beda identitas, suku, agama, ras, dan macam-macam. Dan ternyata tadi Sukabumi mendapatkan predikat yang toleransi. Itu keenam. Itu kan artinya ada inklusivitas di sana. Jadi ini bukan soal suka dan tidak suka. Ini adalah soal pelayanan bagi semua. Sehingga di situ tentu ada dimensi inklusivitas dan juga integritas, karena tentu saja butuh akuntabilitas dalam konteks itu. Dan tentu saja berkaitan dengan yang ketiga, ini sampai kepada dimensi yang hampir mendekati tentang birokrasi juga perlu menjangkau pada dimensi pentingnya bagaimana tatanan demokratik. Sistem yang berorientasi pada demokrasi itu bukan sistem yang feodal, bukan sistem yang dia otokrat, bahkan menindas atau bahkan selalu membuat aturan yang membuat warga selalu merasa diatur terus-menerus. Tetapi dia adalah fasilitator yang mampu enabling, memampukan warga masyarakat, warga negara itu punya peluang untuk bisa direkognisi. Nah, dimensi birokrasi yang merekognisi warga negara ini artinya ada pelayanan substantif demokratik atas bagaimana warga punya kebutuhan, punya keinginan, punya kehendak. Nah, dimensi ini yang saya kira juga menjadi bagian yang tak terlepaskan, bahwa apa yang kemudian di delivery dari birokrat kepada segmen-segmen masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan, terutama yang terpinggirkan, yang paling kurang beruntung. Nah, prioritas-prioritas ini lalu menjadi semacam prioritas bagaimana kita mengentaskan kemiskinan dan berbagai problem-problem kesejahteraan itu didekati dengan perimbangan bagaimana dimensi ekonomi bisnis tadi juga. Nampaknya birokrasi bukan hanya soal politik, tetapi harus ada wirausaha sosial. Karena politikal tanpa ada menuju capaian pada solidaritas sosial, kohesi sosial itu akan mengalami fraktur, mengalami sobean yang membuat nanti tatanan sistem sendiri menjadi rapuh. Jadi kurang lebih demikian. Kemudian catatan keempat, saya kira ini catatan terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan adalah soal bagaimana output dan outcome dari birokrasi ini sendiri itu adalah penciptaan nilai-nilai kepublikan yang baru. Nilai publik macam apa yang itu berkorelasi atau bahkan berasosiasi kuat, berelasi kuat dengan kesejahteraan, baik itu welfare, prosperity, syukur-syukur sampai pada capaian tentang well-being. Ini sesuatu yang tentu ada stagingnya. Kalau welfare lebih mungkin akan banyak fungsi ekonomiknya, akan banyak menentukan indikator tentang welfareness itu, tentang lalu prosperity hampir menjangkau ke dimensi yang menyeluruh, tetapi sampai ke dimensi yang paling dalam tentang kebatinan warga negara mesti juga dijangkau di dalam kondisi psikologis, psikis, sampai dimensi happiness. Nah, tentu saja kita harus sampai kepada well-being. Nah, dimensi itu tantangan yang paling menentukan adalah ketika ada pemimpin politik yang mampu untuk mengorkestrasi ini. Perubahan itu kadang-kadang melahirkan gejolak, melahirkan demonstrasi. Lebih karena dia normalitasnya diubah. Ada ketidaknyamanan ketika terjadi perubahan ini. Nah, dimensi ketika masyarakat sebetulnya ternyata mendidik itu juga seringkali membutuhkan direspon dengan ketidaksenangan ya oleh publik. Tetapi tentu saja ketika ini diyakinkan kepada publik, sebetulnya ini menjadi
tantangan di dalam komunikasi publik oleh birokrasi artinya juga menjadi sangat penting. Sehingga diseminasi informasi itu kontinu dan berkualitas. Dimensi kontinuitas dan kedalaman tadi sangat ditentukan oleh pola komunikasi dialogis dan deliberatif. Tetapi hanya saja bahwa hari ini Pak Wali dan juga teman-teman semua, saya kira tantangannya menjadi semakin berat ketika sudah begitu banyak infodemik terjadi. Informasi sudah terlalu banyak. Nah, bagaimana menghadirkan informasi yang berkualitas, substantif untuk melawan berbagai serangan-serangan dari hoax dan berbagai hal yang barangkali itu lebih pada sentimentalitas yang benar diselebrasi. Nah, tentu ini menjadi tantangan di era komunikasi teknologi digital itu. Komunikasi belum tentu mudah, justru tantangannya semakin tinggi ketika masyarakat juga mudah untuk dihampiri sosial media yang seringkali lebih banyak menstimulasi emosi. Maka kemudian ini yang harus dipastikan bahwa komunikasi kita perlu lebih deliberatif, lebih merengkuh mereka, terutama mereka-mereka yang barangkali memang mudah untuk terhampiri, terjangkit oleh informasi yang berbasis sentimentalitas itu, sehingga kualitas demokrasi di dalam di dalam komunikasinya itu lebih deliberatif dan lebih substantif. Sehingga saya kira keberhasilan maupun juga barangkali juga kegagalan yang memang belum dicapai harus disampaikan, dan ini bagian dalam proses kita punya roadmap ke depan bahwa tatanan politik ke depan selama 5 tahun ini punya staging, punya tahapan-tahapan yang akan dilalui secara kontinu dan tentu saja melibatkan semakin lama semakin banyak warga negara yang dilibatkan, terutama mereka-mereka yang punya kompetensi tadi, tapi sekaligus memberikan affirmative action bagi mereka yang kurang beruntung. Pada dimensi-dimensi itu, saya mendengar cerita juga tentang Pak Wali yang punya rancangan untuk menyekolahkan guru-guru hingga ke luar negeri dengan dimensi yang sangat berjangka panjang dan visioner seperti itu. Barangkali memang belum terlihat hari ini, tetapi bahwa buah itu akan bisa dilihat ketika itu nanti dalam hitungan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sehingga itu akan berdampak pada perjalanan sistem Sukabumi sebagai keseluruhan dari Republik kita ini ya. Saya kira catatan dari saya demikian, Pak Wali dan juga Mas Moderator. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Abe. Tanggapan yang begitu singkat, padat. Ada banyak insight. Saya kurang lebih mencatat Mas Abe mereferensi Ideal Type of Demokrasi dari Max Weber, mengatakan bahwa birokrasi itu mestinya efektif untuk menyelenggarakan pelayanan publik kalau di tangan pemimpin yang capable, pemimpin yang menerapkan merit system, menerapkan mengakomodir democratic participation, akan membawa pada outcome yang menyejahterakan warga, tidak hanya prosperity, tidak hanya welfare, tapi juga well-being meskipun banyak tantangan. Nah, tanggapan Mas Abe terhadap Pak Ayep, sebenarnya Mas Abe itu memahami Kota Sukabumi karena juga pernah mengadakan penelitian di sana sehingga memahami betul Kota Sukabumi. Nah, berikut kita akan mendengarkan refleksi kritis akademik politis dari Mas Ari, terutama terkait Mas Abe akan memberikan refleksi kritis terkait reformasi birokrasi, demokrasi lokal, dan kesejahteraan warga. Bagaimana demokrasi, tata kelola pemerintahan di level lokal, tidak hanya soal pembenahan administrasi, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan, meaningful democratic participation dari warga, dan terutama mengarahkan pada kesejahteraan warga. Mas, terima kasih. Saya hormati Pak Wali. Ya. Selamat datang di Jogja Pak. Ya. Sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya ucapkan selamat Pak Ayep, Pak Wali Kota yang jiwa entrepreneurnya kuat dan kenekatannya juga kuat itu di tengah situasi yang gemuruh politik. Kalau kita lihat di dalam kacamata yang lebih makro, sebetulnya memang
daerah atau kabupaten kota itu sedang menghadapi beban yang tidak ringan. Betul. Krisis ekonomi, politik yang itu tercermin di dalam polisi-polisi yang dianggap problematis, melahirkan reaksi keras di berbagai tempat. Pak Ayub sebagai wali kota ternyata tidak berhenti untuk terus-menerus mencari cara agar mengatasi problem fiskal, mengatasi problem birokrasi internal maupun harus eksternal. Internal untuk mengatasi di birokrasinya sendiri. Kemudian kekuatan politik yang juga itu menjadi corak terbiasa di dalam politik di Indonesia. Kemudian harus bernegosiasi dengan pemerintah pusat, itu bukan pekerjaan gampang. Dan saya rasa capaian-capaian ini selain ditentukan atau faktor yang penting itu karena leadership, juga mungkin satu keyakinan bahwa partisipasi itu akan menjadi kekuatan penting di dalam mendorong transformasi daerah. Kota Sukabumi dengan segala keterbatasan sumber daya ternyata bisa dibuat cara mulai dari mengalkulasi supaya inflasinya tidak gede, itu strateginya kayak apa nggak mudah. Dan birokrasi itu ini memang peninggalan lama. Ketika birokrasi itu jangan memandang birokrasi itu ideal. Karena kita itu punya warisan kolonial lama. Dan warisan Orde Baru, era demokrasi, ada desentralisasi, ada otonomi, kewenangan diberikan kepada daerah, mandat konstitusi, tetapi sejarah tentang patronase politik, sejarah tentang feodalisme, sejarah tentang rejim rentseeker itu tidak mudah juga disiasati. Cerita Pak Wali, Pak Ayub ini sebetulnya mengingatkan pada kita bahwa beberapa kota yang pernah juga membuat terobosan, meskipun keberlanjutan menjadi tantangan tersendiri ya. Dulu di sini di Jogja itu ada Pak Heri Sudianto. Kemudian di Sragen itu juga ada. Kemudian di Banyuwangi itu ada Pak yang sempat Pak Anas. Pak Anas ya. Suara Anas. Ya. Jadi selalu ada local hero dalam arti membuat terobosan. Nah memang secara ekonomi politik kita baca bahwa arena yang terbatas, kita harus bernegosiasi. Hambatan terbesar itu terletak pada vested interest kemapanan lama. Harus bertarung dulu dengan ke dalam karena perubahan itu selalu mengganggu kemapanan. Dan di Indonesia juga mengalami seperti itu. Kalau membuat terobosan di dalam, orang yang merasa zona nyaman ini merasa dalam tanda kutip kegagalan. Nah itulah pentingnya leader, bukan sekedar penguasa. Seorang leader itu berani ambil risiko, bertarung, meyakinkan. Tidak populer di depan kompetitor, tetapi yang penting pesan kesejahteraan bahwa ini dibuat perubahan untuk tujuan tertentu. Itu yang paling penting. Maka saya catat dari apa yang diceritakan oleh Pak Ayub tadi, bahwa keberanian untuk mengambil risiko bahwa itu tujuan baik untuk mencapai kesejahteraan, itu butuh seni politik. Mendekati birokrasi dengan pendekatan teknokrasi itu bukan pekerjaan gampang. Saya selalu ingat itu. Parlemen itu dipaksa mengalami teknokratisasi berlebihan. Sementara birokrasi memiliki zona nyaman untuk meyakini bahwa teknokratisasi ini jawaban untuk menerjemahkan apa yang disebut dengan perencanaan itu. Apa yang terjadi apa? Disitulah pemimpin harus mampu menerjemahkan tantangan, keterbatasan sumber daya, konservatisme, feodalisme, konflik of interest, pertarungan kepentingan yang itu tercermin dari DPRD harus diyakinkan. Terus kemudian vested interest lama yang selama ini memelihara atas kemapanan itu. Nah ini yang saya ingin katakan bahwa kita punya pengalaman-pengalaman yang saya sebut dengan kemenangan kecil itu harus menjadi basis untuk kemenangan-kemenangan besar.
Tidak ada sejarah perubahan di Indonesia itu, kemenangan besar itu dimulai dari kemenangan kecil. Pasti dimulai dari kemenangan-kemenangan kecil. Nah, yang paling penting adalah mencari proses pembelajaran dari sebuah perjuangan. Karena itu, mempelajari birokrasi itu jangan hanya dipelajari pada strukturnya atau aturannya saja. Tapi siasat menundukkan ya, vested interest dalam birokrasi itu jauh lebih penting. Karena itu kisah sukses berapa yang saya pelajari dari local hero itu saat dipengaruhi oleh keberanian dia untuk berbuat sesuatu yang tidak semata-mata memelihara kemapanan dan tafsir legalistik, tapi dia harus punya inovasi. Karena itu saya ingat ya, 5-10 tahun lalu perdebatan tentang bagaimana melindungi inovator-inovator, pelaku-pelaku pemimpin daerah yang punya kebijakan yang bagus, yang seringkali terhambat dengan potensi kriminalisasi. Ini PR buat kita. Sehingga yang membuat hukum itu harus punya terobosan di daerah. Tidak sekedar memberi kerangka supaya orang sekedar disiplin. Disiplin itu harus berkorelasi positif pada produktivitas untuk membuat terobosan-terobosan. Itu yang seringkali tidak terjadi. Maka itu tugas pemimpin adalah menerjemahkan tantangan yang ada, peluang, struktur kesempatan, peluang, agar kita menggunakan sumber daya yang ada itu untuk membuat pembaruan atau reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu tidak sekedar soal peningkatan gaji, tidak sekedar ngakunya efisiensi, padahal sebetulnya merelokasi itu. Comot uang kemana-mana gitu. Yang harus kita lakukan adalah memberi energi untuk membuat terobosan di luar mainstream yang orientasinya adalah welfare. Dengan cara seperti itu, maka seorang pemimpin itu tidak takut di antara sekian banyak interaksi berhadapan dengan kekuatan politik dan institusi hukum yang seringkali mestinya hukum itu melindungi untuk pencapaian tujuan kesejahteraan, bukan menakut-nakuti. Dalam sistem demokrasi, demokrasi itu harus punya korelasi positif. Demokrasi memang bukan sistem yang terbaik, tapi demokrasi itu adalah sistem yang memungkinkan pencapaian tujuan dicapai dengan meminimalisasi risiko. Jadi pilihan demokrasi itu pilihan di dalam mengelola kekuasaan yang minim risiko dibandingkan yang lain. Kalau mencapai tujuan tertentu harus berinteraksi, yang harus bertanya pada rakyat. Memang butuh waktu untuk bertanya, untuk memastikan agar kita paham yang dibutuhkan dan dimaui rakyat. Kadang-kadang birokrasi itu menggunakan logika business as usual, hafalan. Dulu begitu, maka begini gitu. Maka tidak pernah diuji secara material bahwa apakah yang rutinitas itu punya makna buat kemajuan masyarakat kita. Perencanaan dengan pendekatan teknokrasi yang sekedar mencontoh dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Tetapi apakah contoh disiplinasi administrasi itu berkorelasi positif dengan welfare? Belum tentu. Karena itu saya pernah berulang-ulang saya katakan orang yang mengaku punya pengalaman perencanaan teknokrasi 30 tahun dikritik nggak mau. Ini perencanaannya nggak bener ini kayak dia jawab saya punya pengalaman 30 tahun dalam perencanaan, tapi sebetulnya setahun tapi diulang 30 kali. Itu artinya sebetulnya nggak ada pengetahuan baru yang mencoba keluar dari kecenderungan kemapanan karena memelihara konservatisme. Pertanyaannya adalah di mana alamat rakyat? Rakyat itu bukan semata-mata diletakkan dalam sebagai objek yang dipakai membangun justifikasi. Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek yang kita jadikan sebagai mitra. Kalau misalnya pengelola negara, pengelola pemerintahan,
mitra untuk membangun legitimasi. Legitimasi itu terletak pada seberapa manfaat program itu buat mereka. Diukur dari apa? Diukur dari si proses. Kalau masyarakat dilibatkan untuk mengetahui, dengan cara kita melibatkan masyarakat, kita akan tahu rakyat butuh apa. Bahwa dia tidak terbiasa berpikir teknokrasi, tugas birokrat menerjemahkan aspirasi itu ke dalam teknokratisasi. Bukan dibalik, rakyat suruh memahami teknokrasi gitu. Logiknya harus dipahami. Karena itu aspirasi masyarakat itu harus didengarkan. Nah, saya lihat itu kalau pendekatannya Pak Azeb ini rakyat dalam pikiran, kesejahteraan, berani ngambil langkah. Dan yang saya bayangkan kalau kita ini di tengah keterbatasan situasi sekarang ini transfer fiskal dikurangi, daerah menjerit. Saya menyadari betul daerah tidak gampang. Ya, kalau beberapa kota yang sumber daya yang banyak itu di kota Jogja ini ya tidur aja masyarakat udah jalan sendiri gitu. Terus sumber daya gede, hanya PAD-nya gitu. Tapi kalau terbatas, kabupaten kota itu banyak yang terbatas yang kesulitan. Nah, saya kira tadi cerita Pak Ayep tadi, apa yang bisa dipelajari untuk mensiasati di tengah keterbatasan fiskal. Betul. Dan apa yang kita bisa pelajari dari hambatan birokrasi. Nah, pendekatan Pak Ayep ini kayaknya memberi contoh. Ya, bukan pidato omon-omon gitu. Ya. Kalau memberi contoh ini mampu membuat orang, oh yang dilakukan begini. Kita uji nih. Beliau nampaknya memberi contoh dengan punya aktivitas di yayasan misalnya. Betul. Nah itu kan sebetulnya menciptakan kemandirian, pesan kemandirian begitu. Nah birokrasi itu seringkali terjebak pada juklak juknis. Kematian birokrasi itu justru terletak pada mendetailkan juklak juknis gitu sehingga jadi hambatan dan tidak sampai pada tujuan. Mestinya logikanya dibalik. Kalau mau mereform birokrasi, tujuan mau apa? Kapasitas seperti apa? Jadi yang membentuk instrumen itu ada tujuan. Karena kalau mendetailkan instrumen itu nggak capai itu tujuannya. Hingga penilaian-penilaian orang itu hanya dilihat pada sekedar memperkuat instrumentalisasi. Maka orang wajar kalau masyarakat tidak percaya kadang-kadang pada birokrasi. Nah saya rasa kombinasi antara leadership personal yang tadi saya lacak dari pendekatan yang disampaikan oleh Pak Ayep, yang tadi saya juga singgung beberapa tokoh, Azwar Anas, atau Heri Sudianto, itu kombinasi pendekatan antara leadership dirinya sebagai orang yang memberi contoh dan berani bernegosiasi. Negosiasi bukan kong-kali-kong, beda ya. Negosiasi itu berhadapan dengan kekuatan politik, dengan pengusaha maupun dengan pemerintah meyakinkan tentang terobosan-terobosan itu tidak mengancam tujuan kesejahteraan itu, tapi sebaliknya ini akan bisa membuat breakthrough terobosan. Saya rasa tantangan ke depan Pak Wali itu adalah pendekatan kombinasi antara personal leadership sama reform yang memberi contoh keteladanan untuk membuat terobosan itu perlu untuk dikembangkan. Saya percaya keterbatasan fiskal, terus kemudian sumber daya yang ada itu, era teknologi informasi sekarang itu memungkinkan kita untuk olah-ulang. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan jasa. Ya, meskipun kita juga harus advokasi ya, agar fiskal transfernya dari pusat itu mestinya diadvokasi supaya terus naik. Karena uangnya tersedot beberapa case yang tadi malam Anda saksikan sendiri, situ uangnya. Teman-teman semua, saya berharap lesson learn dari proses ini adalah kita harus memastikan bukan saja birokrasi kuat, tapi birokrasi yang berkualitas, kuat dan berkualitas, yang ditandai oleh masyarakat sejahtera, partisipasi masyarakat di dalam policy making proses di tingkat lokal,
itu bisa jalan. Setiap kemenangan kecil itu akan bisa menjadi modalitas buat capaian-capaian lebih gede. Itu catatan yang saya kira penting dari Pak Ayep, dan lepas dari mungkin segala keterbatasan, gagasan untuk mereformasi birokrasi dari dalam dan memperkuat kemitraan dengan yang lain dan memberi contoh, itu loh yang paling penting. Memberi contoh, kita bisa mandiri, kita bisa menghasilkan meskipun kecil tapi terus konsisten, dan kerja kerasnya itu diwujudkan ditandai oleh hasil yang itu bisa meyakinkan orang untuk bangkit. Jadi pemimpin yang baik itu jangan mengeluh di depan masyarakatnya gitu. Tapi sebaliknya, terobosan-terobosan yang dibuat untuk memastikan bahwa kita akan menuju kemana. Dan saya rasa kadang-kadang mengeluh, terus kadang-kadang ngeklaim gitu. Itu banyak sekali itu pidato-pidato di TV itu, Pak. Nah, bukan zamannya itu. Yang harus kita lakukan adalah kita membuat terobosan, bernegosiasi, dan mengajak rakyat untuk menjadi bagian dari subjek di dalam proses perubahan dan perbaikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari, refleksi yang sangat mendalam. Mas Ari lebih mendalami tantangan yang dihadapi birokrasi. Tidak hanya ada banyak sekali tantangan yang dihadapi birokrasi lokal. Tidak hanya soal keterbatasan fiskal di tengah transfer dari pusat ke daerah yang begitu terbatas, tapi juga facing interest yang menolak, yang resisten terhadap perubahan, ada feudalisme, rent seeking, patronage, dan lain-lain. Tetapi di tangan, sekali lagi, yang juga ditekankan oleh Mas Abi, di tangan leader, di tangan kepala daerah yang tidak hanya memiliki nomenklatur sebagai kepala daerah, sebagai titel, tetapi juga punya leadership. Leader, bukan dealer. Birokrasi itu bisa, tantangan birokrasi itu bisa dihadapi. Pak Ayep salah satu contohnya. Pak Ayep tadi hanya menggunakan sekitar 7 menit. Kita tambah lagi. Bisa menggunakan beberapa menit. Iya, terima kasih. Ini tambahan, Pak. Ya. Jadi dengan komitmen dan serius ya menjalankan semua regulasi, sehingga kita bisa mengukur di tahun berapa stunting kita menjadi 0%. Ya. Di tahun berapa kemiskinan ekstrim kota Sukabumi ini 0%. Dan di tahun berapa pengangguran dengan terendah di Indonesia ini di tahun berapa. Karena bisa diukur. Termasuk juga infrastruktur kumuh dan dengan satu engineering fiskal. Yeah. Namanya saya engineering fiskal. Mungkin nanti istilah tolong diperbaiki nih. Ya. Jadi kita mengengineering. Saya sekarang aja dengan konservatif. Kita pertumbuhan hanya konservatif nih. Konservatif ini PBBP 2 pertumbuhannya hanya 5% per tahun. Non PBBP 2 itu 10%. 10%. Kurang lebih sekitar rata-rata 8,6%. Konservatif sekali, ya. Dan ini kita bisa mendapatkan sampai 8 tahun ke depan ini dana fiskal kita 1 triliun 328 miliar. 1 triliun 320 miliar kurang lebih segitu. Ya. Sehingga karena saya sudah bisa mencanangkan ya berapa uang fresh money ya, uang cash yang bisa kita dapatkan selama 8 tahun, sehingga kita bisa merancang mendesain pembangunan yang dipercepat. Yeah. 8 tahun kita tarik ke 2 tahun. Yeah. Ya, karena kita bisa mengukur, karena instrumen ini sudah ada, baik itu nanti melalui kreditur perbankan ataupun juga SMI, yes. Sinergi Multi Indonesia, yang memang itu target pemerintah kita kan, dan suku bunganya cukup rendah, cuma 6%. Saya bisa ini, banding dengan kita, laju pertumbuhan pembangunan mengikuti pertumbuhan PAD di setiap tahunnya. Ini saya nggak berbicara DAK-DAU ya, nggak bicara lobby-lobby provinsi maupun pusat. Ini berbicara kemandirian fiskal. Betul. Ya. Banding sekarang begini ya. Harga semen aja 2026
banding dengan 2034 itu jauh lebih mahal. Iya, betul. Harga pasir, batu, atau harga material untuk pembangunan akan jauh lebih mahal. Dan ini saya kira jauh lebih murah menggunakan investasi yang lebih dulu didahulukan karena kita punya perencanaan yang baik. Iya. Nah, tentu saja perencanaan yang baik ini konsistensi birokrasi terhadap tujuan satu daerah. Saya nggak bisa kerja sendiri juga, ya. Kalau Pak RT, Pak Lurah tidak ikut serta, ini juga menyulitkan juga. Betul. Dari mulai RT ikut serta, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, kemudian eselon 4, eselon 3, dan eselon 2, semua orkestra tadi ya, bergerak bersama-sama untuk menjadi satu tujuan. Apabila ini dilakukan, maka kita sangat bisa mengukur kapan sih ya sila kelima ini berwujud, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu bisa ditentukan. Dan saya mau menguji coba ini di wilayah Kota Sukabumi sebelum 2034. Sebelum 2034 kita sudah realisasi, ya, seperti itu. Karena saya punya analisa yang konservatif, yaitu di 2034 sudah 1,32 triliun. Plus PAD kita, transport daerah, kalau artinya landai aja tetap, berarti kita punya anggaran 2,1 triliun. 2,1 triliun terhadap jumlah penduduk 371. Saya kira bisa selesai. Bisa selesai masalah kemiskinan ekstrim, stunting, maupun pengangguran. Seperti itu. Iya. Dan tinggal nanti begini, Pak Moderator ya. Ini saya ingin berkelanjutan ini. Berkelanjutan karena ini. Kita bicara ini untuk kepentingan bangsa. Untuk kepentingan bangsa dan berkelanjutan, dan saya satu dari 514 kepala daerah di Indonesia yang menjalankan ini. Ya. Langsung dimonitor oleh UGM ini. Kira-kira begitu ya. Kita seperti apa nantinya? Ya, nanti biar tim moderator lah Pak Ampi yang bisa merekam ya bagaimana kondisi Sukabumi di 2024, 2025, 2026 seperti apa kenaikan ininya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian untuk teknis saya laju langsung tancap gas, kita menggunakan mengoptimalisasi teknologi kekinian. Jadi pelatihan-pelatihan sudah langsung saya kerjakan. Jadi ke depan tidak ada lagi yang tidak paham dengan ini. Artinya bikin konsep-konsep cukup 5 menit selesai. Dan staffing juga asalnya 5, 6, sekarang cuma 1 orang, kira-kira begitu. Ya, karena cukup dengan 1 orang udah bisa. Ya. Dijalankan dengan menggunakan teknologi. Saya kira itu tambahannya. Jadi kesimpulannya, kita bisa mengukur kapan Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa menentukan berapa tahun. Dan mudah-mudahan keberhasilan Sukabumi kelak ini kita diterap di tingkat nasional. Amin. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Aep, paparan Pak Aep kurang lebih bisa diringkaskan seperti ini. Di tengah begitu banyak tantangan dan hambatan di local government, kalau leader daerahnya itu punya kemampuan untuk menggunakan data dengan baik, jadi evidence based approach itu tidak malah merugikan. Pak Aep membuktikan itu justru bisa menghasilkan menambah PAD bahkan. Leader di daerah yang bisa menggunakan data, terbuka terhadap partisipasi warga, semua stakeholders dilibatkan, itu bisa membuat proyeksi yang terukur dan bisa menghasilkan economic growth, menyejahterakan warga, termasuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil. Nah, teman-teman, kita berikut akan masuk ke sisi Q&A. Kita perdalam, kita diskusi lebih menarik untuk memperkaya kita satu sama lain. Nah, saya buka
sesi pertama kita langsung 3 penanya, lalu penanya langsung menyampaikan ini kepada siapa. Sesi pertama 3 penanya, lalu kalau masih ada waktu kita akan maju ke sesi berikutnya. Penanya pertama Mas Hampi, kedua Mas, lalu penanya ketiga Mas Adit. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Lukas, yang saya hormati Pak Wali, Mas Warek, Mas Ari, dan juga Bung Abe. 3 poin dari saya. Yang pertama, Pak Wali termasuk salah satu pemimpin yang menurut saya berusaha untuk mengambil jarak dari Sukabumi, datang ke Jogja, dan selalu mendapatkan respon feedback dari akademisi. Saya kira tren yang menurutku perlu kita jaga terus, bahwa kampus harus mengambil satu jarak dan berusaha untuk melihat apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin lokal. Dan ini penting supaya yang dibilang oleh Mas Ari tadi, lokal leader tadi, itu perlu kita jaga. Dan kita bersyukur Pak Wali Kota di tengah kesibukannya datang ke Jogja dan berusaha untuk menyambangi Gajah Mada dan diundang langsung untuk memberikan cerita sukses tentang bagaimana beliau menata Sukabumi selama 1,5 tahun. Yang kedua, saya mau mendalami tadi cerita Pak Wali soal birokrasi. Tips and trick apa yang sebetulnya Pak Wali lakukan dalam tadi menghadapi birokrasi yang menurutku biasanya sudah tadi yang dibilang Mas Ari ya, 30 tahun dikira jago di perencanaan, tetapi ternyata ya jagonya melakukan kesalahan. Tips yang saya maksudkan adalah saat ini tidak semua kepala daerah itu akan mengambil jalan manajemen talenta. Saya mencoba untuk menanya ke beberapa kepala daerah, mereka dengan gamblang mengatakan bahwa kami susah untuk masuk ke manajemen talenta karena ketika ASN yang kemudian akan masuk ke box-box itu bukan orang kami dalam tanda petik dan tidak kemudian dikontrol langsung oleh kepala daerah, akan membahayakan kembali. Nah ini tergantung nawaitunya seorang kepala daerah yang kemudian berani mengambil langkah ini. Tipsnya apa Pak Wali kemudian bisa memilih dari job bid ke tadi manajemen talenta, dan apa-apa saja merit system yang menurut kami perlu tahu yang dilakukan oleh Pak Wali di tengah situasi yang saya kira sudah established ya. Kalau orang di birokrasi itu kalau kita kayak ikan salmon melawan arus ya paling tidak itu satu pilihan yang berisiko, tetapi Pak Wali mengambil sikap itu. Di satu daerah saya tanya, dia bilang saya nggak berani karena kalau saya ambil langkah manajemen talenta maka saya kehilangan kontrol terhadap pucuk-pucuk pimpinan di dinas-dinas ini. Karena bisa jadi orang yang masuk ke box 789 adalah orang yang tidak mendukung saya di periode. Nah ini cara berpikir begini yang kemudian ditakuti oleh kepala daerah. Tapi Pak Ayub Zaki, Pak Wali Kota Sukabumi mengambil langkah itu. Why? Kenapa? Dan bagaimana caranya? Dan yang ketiga sebetulnya ke Bung Ari dan juga Bung Abe ya, dari perspektif akademisi, bagaimana sih merespon melihat kondisi masyarakat hari ini yang cerita di mana-mana itu mengalami local leader yang selalu terjebak dengan kepentingan politik. Pak Ayep berusaha untuk keluar dari situasi itu, tapi pengalaman Mas Ari dan juga Mas Abe dalam merespon, saya kira kemana-mana juga pasti lihat daerah-daerah yang terjebak dengan tadi itu kepentingan politik yang melampaui urusan masyarakatnya yang lebih diprioritaskan. Kira-kira dari cara pandang akademisi seperti apa melihat situasi itu kemudian direfleksikan dengan cerita Pak Ayep hari ini. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Hampi. Kita ke penanya berikut. Oke, selamat siang Pak. Sebelumnya selamat ya Pak ya mendengarkan paparannya Bapak itu, dan sepertinya menarik sekali ya untuk saya menggali lebih lanjut. Boleh sebut nama lebih dulu ya? Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Nama saya Reza Mahdi, panggil Reza. Saya kebetulan memiliki research interest di bidang tata kelola informasi dan perilaku informasi sesuai dengan background ilmu saya, ilmu informasi waktu dulu. Ya. Jadi tadi kan sebelumnya sempat disinggung ya soal informasi ya sebenarnya di sini ya, terutama tentang diseminasi informasi ya. Jadi saya pernah dengar
pemerintahan yang baik itu salah satunya adalah ketika melihat juga tata kelola informasinya dengan baik. Jadi kan ketika kita bicara era keterbukaan informasi publik, nah ini kita berbicara juga tentunya informasi yang mengalir di masyarakat. Kalau tadi kan Bapak mengatakan bahwa kita kebijakan based on data. Jadi ada informasi yang terkelola di dalam pemerintahan sehingga dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya akan berbicara mungkin lebih ke menanyakan soal bagaimana implementasinya kepada masyarakat, karena kan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satunya itu adalah gimana caranya mereka itu bisa memahami lebih lanjut tentang Sukabumi, terutama data-data terkait Sukabumi atau informasi lainnya. Seperti mereka itu mungkin memiliki memiliki akses yang mudah kepada pusat informasi yang nanti akan bisa dibuka kepada publik. Tentu juga dengan beberapa batasan ya, agar informasi ini tidak mudah mengalir, yang pokoknya yang harusnya konfidensial tapi mengalir. Kan selain itu kan juga tata kelola informasi kita juga bisa melihat dari perpustakaannya juga ya. Keberadaan perpustakaan publiknya di sana itu kurang lebih seperti apa? Mungkin pertanyaannya bagaimana tata kelola informasi di sana, terutama terhadap akses publik informasi kepada masyarakat itu Pak. Karena kan nanti orang-orang bisa menggunakannya mungkin untuk keperluan riset atau keperluan akademik lainnya. Kemudian bagaimana juga ini mungkin lebih spesifik tentang keberadaan perpustakaan di sana ya. Karena kan perpustakaan bagian dari birokrasi, apakah memang di sana sudah benar-benar meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program serta koleksi-koleksi yang ada di sana. Terima kasih dari saya, Reza. Ya. Silakan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Reza. Kita beralih ke Mas Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilicin sumping. Baik, nama saya Hadid, alumni Visipol UGM, muridnya Mas Ampi. Muridnya Mas Ampi. Siap, Mas Ampi. Ampun. Ini harus tanya apa komentar boleh nggak? Komentar juga boleh. Kalau harus tanya. Silakan. Boleh, tapi kalau boleh dipersingkat. Oh, kalau tanya sih saya mau tanya, kenapa di Jawa Barat itu nyalon harus sama artis? Tapi kalau saya tapi saya mau cerita aja tentang pengalaman saya ke Sukabumi. Sukabumi itu bisa dibilang secara geografis penuh tantangan juga, karena nggak dilewati. Misalnya saya kalau mau dari Bandung mau ke Jakarta pasti lewat Cianjur atau Purwakarta, kan? Jarang kita turun ke Sukabumi. Kemarin saya ke Sukabumi karena ada acara lari aja, Sukabumi Run Fest. Oh, ikut ya? Baru aja saya. Sama ke situ gunung. Nah, jadi apa ya? Jarang orang. Tapi kelebihannya kan berarti tidak banyak exposure yang berlebihan terhadap suatu daerah. Dan itu kan membuat Bapak tidak banyak distraksi harusnya, ya kan? Harusnya seperti itu. Dan menurut saya itu menjadi sebuah akhirnya kan bisa kita lihat nih kayak wali kota di Maluku ya, Sofifi ya, ini Pak, Ibu Di Maluku Utara ya. Ya itu ya. Itu kan dia tidak banyak jauh ya dari panggung, tapi dia bisa membuat panggung sendiri dan itu berhasil lah menurut saya bisa lihat. Akhirnya saya menangkap waktu saya beberapa 1 minggu Pak di Sukabumi, saya menangkap Sukabumi ini punya aura kayak Purwokerto. Iya, Pangrangonya, kalau di Purwokerto ada Gunung Gede, maksudnya nggak tahu kenapa tapi kayak mirip-mirip nih ya. Cuman kalau di Purwokerto, Gento di sini mochi Pak, di Sukabumi mochi gitu aja kan, bedanya gitu aja. Nah akhirnya saya ngeliat tuh ternyata emang potensinya antara ada di wisata, lalu juga kayaknya Aqua masih di sana Pak, di Sukabumi ya. Golden Mississippi itu saya masih ingat di situ. Akhirnya nggak terlalu yang dilewati. Tapi pun itu juga menjadi potensi yang besar. Wisata pun menurut saya ngelihatnya besar banget. Bahkan teman saya pun banyak santri dari Sukabumi. Saya baru nggak tahu ternyata di Sukabumi santrinya banyak ya. Saya baru tahu. Akhirnya ngelihatnya kayak gitu. Akhirnya berhubungan dengan birokrasi. Bapak udah jadi wali kota sekarang. Saya menambahkan Mas Ari. Gak hanya yang birokrasi yang kuat dan berkualitas, tapi sekarang ini birokrasi dengan teknologi ini kalah cepat. Jadi misalnya nih masalahnya, contoh Jogja, masalah sampah 2023 baru bisa ngeluarin perpu ya ke daerah 2025 atau 2024 udah penuh biung baru keluar perpu ya. Nah ini sebenarnya mau tanya sih ke hal ini, gimana nih kita
memotong hal-hal yang sekat-sekat birokratis. Rapat-rapat sama DPR itu bisa cepat gitu. Gak hanya ngasih uang transport aja gitu loh maksudnya. Akhirnya kita tuh bisa lebih taktis, dan saya yakin Pak Zaki dari swasta gitu, pasti kan punya pengalaman yang cepat di dalam memotong hal tersebut. Itu menurut saya yang harus di. Tapi kalau akhirnya jatuh ke pertanyaan, Mas Lukas, ini kan sekalian nambahin Mas, gak apa-apa. Saya tuh selalu bertanya-tanya, indeks toleransi itu apa sih? Saya lihat itu salah 3, itu pasti nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 salah 3, Singkawang itu juga dia kedua ya. Menurut saya fotografer, saya suka melihat beberapa foto. Tapi saya lihat di salah 3 ya mungkin orang melihat toleransi ini boleh ada masjid sebelahan gitu. Apakah indikatornya itu? Gitu. Atau kayak di Bali orang ketika sholat Idul Adha yang carinya jaga itu, apakah itu indeks toleransi? Nah ini menurut saya belum banyak ya riset tentang toleransi ini apa. Dan ya inilah akhirnya yang jadi nafas utama Indonesia dia toleransi. Jadi kayak boleh sih kita share di sini apa sih sebenarnya pemerintah tiba-tiba ini daerah ini toleransi, padahal dulu saya ingat banget Sidoarjo Lamongan tuh toleransi. Tapi ternyata ya orang ngebom banyak dari sana gitu. Nah akhirnya bias gitu kan, bias. Nah itu coba kita jadi diskusi, kita belajar bareng di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Sharingan juga sangat menarik. Saya mencatat sekitar 6-7 pertanyaan untuk Pak Ayep dan 2 pertanyaan untuk Mas Abi dan Mas Ari. Jadi kita langsung mulai dari Pak Ayep. Pertanyaan pertama Pak Ayep, apa tips dan trik Pak Wali untuk menghadapi birokrasi terutama di Sukabumi yang ya penuh dengan banyak tantangan tadi, vested interest, feudalisme, macam-macam. Lalu berhubungan dengan ini yang kedua, mengapa Pak Ayep begitu berani menerapkan merit system manajemen talenta daripada job bidding yang lebih disukai oleh kepala daerah lain karena mereka takut nanti orang yang dipilih malah tidak bisa dikontrol. 2 itu dulu Pak. Terima kasih. Nanti sekalian aja lah ya. Nanti kalau kurangnya baru deh. Jadi begini. Yang pertama dari ini dulu lah, toleransi ya. Jadi toleransi itu begini. 1, infrastruktur. Memang Sukabumi ini antara Masjid Agung, kemudian gereja sebelah kirinya, di depannya dulunya ada gereja Katolik, kemudian di sebelah selatannya itu ada vihara. Jadi di sentral itu, dan itu yang menjadi ikon toleransi, tempat peribadatan. Yang kedua anggaran. Berapa sih anggaran yang diberikan untuk toleransi itu? Yang ketiga adalah aturan. Sukabumi sudah punya perwang. Kalau sudah nanti naik ke perda itu punya kekuatan yang cukup. Itu indikator-indikator dari kota toleransi. Sebetulnya di situ ya. Tapi kalau orang nakal, itu di mana-mana ada gitu. Bukan itu. Nah itu. Kemudian yang tadi pertanyaan kembali ke Ampi ya. Trik apa? Ini memang yang untuk kepala daerah ini sangat susah. Menentukan ini karena pilkada ini biayanya sangat mahal. Biaya ini sangat mahal. Nah apabila biaya mahal ini disupport oleh bos dalam hal ini Bohir, sehingga Bohir punya kepentingan ini yang membuat birokrasi jadi rusak. Nah saya agak pesimis ya, kalau selama pemilihan pilkada ini di belakangnya ada Bohir, ini akan meminta direktur BLUD ini harus ini, direktur PDAM ini, dan lain sebagainya seperti itu. Dan apabila terjadi kesalahan, kekurangan dari mereka, kita nggak bisa apa-apa. Nah, khusus kota Sukabumi, ini kebetulan tidak ada Bohir gitu. Ini tidak ada Bohir ya. Sehingga saya, begitu saya masuk, sebelum dilantik, sudah dinyatakan menang oleh KPU, ini map nih mungkin ada 100 map CV. Ya, yang meminta jabatan ini. Satu pun saya tolak. Dan satu pun tidak saya akomodir. Nah kalau saya akomodir, begitu dia ada kesalahan,
Nah ini nggak bisa. Oleh karena itu ini yang memutuskan itu. Dan ini memang belum tentu di tiap daerah bisa, karena di belakangnya begitu ya. Kemudian masalah informasi ini bertahap, nggak mungkin sekaligus, ya. Karena ini menariknya begini Pak Ari dan Pak Abe ya. Kita kerja bener aja salah di Pemkot, Iya, betul. iya betul. Iya. Contoh gini, Disalahkan. Iya. Betul. contoh begini. Biasanya saya dapat restribusi parkir ini 1 tahun umpamanya 200 juta. Begitu dikelola oleh saya sekarang jadi 1 miliar per tahun ya. Lah, ini nanti ada temuan katanya. Ada temuan oleh pejabat lama. Nah ini memang sehingga para kepala dinas ini ketakutan. Pak, ini jangan kenceng-kenceng targetnya katanya. Itu ya. Kan nanti ada temuan kenapa kok tahun 2024 kecil. Kenapa ke 2024 ini rugi? Berarti 2024 ada ada temuan ini harus diperiksa. Nah ini yang menjadi, nah ini tentu saja ini menghambat daripada sistem informasi. Tapi itu saya tancap gas, nggak peduli. Ya. Kemudian juga hambatan nih pertanyaan dari Mas tadi, itu saya KPKN udah pusing. 1 tahun bisa nggak beres, ya. Tapi jangan sampai ke ini ya. Nanti saya lebih lama lagi nih, ya. Nah maka pakai KJPP ini mahal, karena setiap kali kita mau mengadakan satu aksi, ini kan harus ada penilaian-penilaian yang melibatkan KJPP ataupun KPKNL. Ya, contoh untuk perubahan restribusi dan lain sebagainya. Nah ini memakan bisa 1 tahun itu baru selesai. Ya, sehingga keinginannya sekarang realisasi bisa 2028 gitu. Dan itu setiap daerah. Sampah udah penuh. Kemudian juga ini menyangkut anggaran juga, Mas Ari, Pak Ade. Jadi gini, sekalipun kita ada uang, ya, ada uang, increase ya, cash flow, fresh cash flow, interest, kita ada uang misalkan, tapi uang itu nggak bisa sekaligus kita pakai, nunggu dulu perubahan. Di perubahan, karena mepet, hanya 2 bulan nggak bisa dikerjakan, nunggu jadi jatuhnya silpa ke tahun selanjutnya. Padahal sebetulnya kita sudah punya interest free cash flow, ya, dari setiap bulan itu, ya, seperti itu. Sehingga inilah birokrasi, seperti itu. Jadi saya kira itu, ya, cukup ya. Saya kira mewakili lah semua pertanyaan. Kalau semua kan nggak ini. Artinya saya menuju ke arah perbaikan. Dan dengan dialog ini, saya kira dan terpublish, ini sangat menarik. Itu aja. Lanjut. Terima kasih Pak Ayub. Saya kira semua pertanyaan coba tadi dirangkum. Kita selanjutnya ke Mas Ari. Kalau kita lihat kenapa dunia berubah, tapi birokrasi enggak. Ya memang CC-nya itu CC rendah. Pada teknologi informasi, ini yang kita sebut bahwa ketika realitas itu sudah berubah cepat, pengetahuan itu lambat, birokrasi itu lambat karena ada vested interest. Bukan mereka nggak ngerti. Jadi logiknya itu mempertahankan sistem karena ada interest di situ. Apakah mereka nggak mengenal? Anda cek itu di berbagai daerah itu, smart city itu jadi jargon di mana-mana. Apanya yang smartnya? Teknologi yang smart, orangnya enggak. Itu yang membuat gagal mengoperasikan pengetahuan. Pengetahuan itu gagal mengoperasikan teknologi yang tersedia. Gitu. Nah karena itu, saya selalu yakin bahwa perubahan itu harus juga berangkat dari realitas dan dinamika di masyarakat. Kalau teknologi yang kita serap itu untuk membantu memecahkan teka-teki masyarakat, tugas birokrasi itu menerjemahkan
Nah, selama ini itu kalau orang menggunakan teknologi itu orang mengadaptasi teknologi kemudian diterapkan di masyarakat, rakyat jadi objek. Logikanya dibalik mestinya. Bagaimana teknologi yang ada itu mampu menerjemahkan problem dari masyarakat, lalu tugas negara, tugas pemerintah menjawab itu. Jadi secara pengetahuan itu paradigmanya dibalik. Teknologi informasi itu untuk memecahkan teka-teki masyarakat, bukan sekedar memudahkan birokrasi untuk mengoptasi rakyat. Yang terjadi seperti itu. Saya ingat betul tuh. Undang-undang desa itu dirancang sebagai alas legal yang diharapkan akan bisa menjadi perangkat, jadi otoritas, kemudian mereka direkognisi, lalu ada distribusi resources itu. Nah karena itu pula ada capaian-capaian yang ada gitu. Nah ketika ini udah diteknokratisasi berlebihan lewat Siskudes gitu, masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan instrumen. Nah saya tangkap dari apa yang dilakukan oleh Pak Asep ini mencoba untuk mengombinasi antara idealismenya dengan kemampuan mendiagnosis problem rakyat itu apa gitu. Jadi bukan cetak biru project gitu. Oh, idealisme kita begini nih, masyarakat realnya begini nih, gapnya di mana? Nah itu yang dibuat terobosan-terobosan yang memungkinkan kita bisa lakukan sesuatu. Nah memang begini Pak, Pak Li ya, saya usul kemitraan dengan perguruan tinggi, akademisi itu penting. Sangat penting. Bukan dalam arti project, tetapi mitra untuk kuliah kerja nyata, laboratorium, lab, living lab kayak gitu-gitu. Terus kemudian kemitraan untuk membuat agenda bareng itu penting. Betul. Karena perguruan tinggi itu juga harus membumi. Nah, cara menguji pengetahuan untuk membumi tidak bukan pada lab di kelas-kelas itu, tetapi lab itu harus di rakyat. Nah, untuk menyentuh rakyat itu harus bekerja sama di daerah. Nah, karena itu pula kami lakukan itu Pak, kerjasama dan kuliah kerja nyata dengan perguruan tinggi di daerah negeri maupun swasta untuk bisa menjadi bagian dari memecahkan teka-teki masyarakat. Karena pengetahuan di kampus itu harus lahir dari dialektika dan proses-proses yang muncul di masyarakat. Karena kalau nggak bisa, apalagi sekarang ini teknologi itu beriringan dengan perkembangan pengetahuan. Petani itu ngerti tentang problemnya, cuman dia nggak punya sertifikat dan ikut-ikut seminar gitu aja. Tapi dia tahu dan memahami tentang logika alam. Gitu. Ya cuman kita kadang-kadang melakukan kolonisasi. Seolah-olah untuk pencapaian tujuan teknokrasi itu harus ilmiah dulu. Padahal itu kolonisasi. Maka kita harus lakukan dekolonisasi dengan pendekatan partisipatif. Maka tugas birokrat itu adalah menjemput problem dan mampu membantu memecahkan itu, bukan sekedar juklak juknis. Juklak itu hanya alat atau instrumen legal untuk memudahkan agar pencapaian itu bisa didapat, bukan menjadi tujuan itu sendiri gitu. Sekali lagi Pak Wali, Pak Ayep, kita apresiasi kerja-kerja seperti itu, meskipun ini butuh proses, Pak. Kemenangan-kemenangan kecil untuk bisa membangun daerah yang lebih berkualitas, kebijakannya, pencapaian welfare, PAD-nya yang bagus, ini akan bisa menjadi modalitas kita untuk pencapaian ke sana. Tapi percayalah Pak, teknokrasi itu maknanya terletak pada partisipasi. Kalau partisipasi masyarakat, kontrol publik itu tinggi, kita digoyang-goyang itu nggak ada masalah. Yang paling penting adalah mendengarkan masyarakat, mengetahui secara langsung dan menerjemahkan itu dalam policy, dan mengawal sekaligus mengajak masyarakat untuk bagian di dalam mengawal itu. Saya harus pamit dulu, terima kasih Pak. Sekali lagi selamat Pak, sukses selalu. Terima kasih. Saya kira saya harus pamit, saya harus ke kampus lagi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Catatan pertanyaan. Baik. Terima kasih moderator. Catatannya agak kesulitan untuk kemudian diimplementasikan. Tapi melihat bagaimana Pak Wali mempraktikkan apa yang sudah dilakukan selama beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa keberanian, nyali itu tidak bisa datang dengan sendirinya.
membutuhkan pengalaman panjang, bahkan sebagai aktor politik yang baru tahun 2021 kan, artinya baru 5 tahun. Keberanian ini sebetulnya keberanian yang beliau pakai adalah keberanian ketika terbiasa untuk taking risk di bisnis, saya kira. Ini sebuah praktik dari bagaimana elaborasi pengalaman mengelola bisnis yang tentu saja penuh dengan risiko, penuh dengan uncertainty, penuh dengan vulnerability dan ambiguity bahkan, dan juga complexity saya kira. Tetapi dimensi keberanian Pak Wali untuk melakukan gebrakan, terobosan-terobosan, penolakan-penolakan dengan model menolak politik lama, di mana ada spirit baru untuk melakukan perubahan, itu adalah sesuatu yang saya kira perlu mendapatkan rekognisi yang kita apresiasi bersama. Tidak banyak pemimpin atau leader yang juga berani untuk menolak buhir. Tentu saja ini hampiran seperti ini juga saya kira sudah terlalu banyak contoh membelasah di mana-mana. Yang terjadi adalah ketika leader politik ini bertemu dengan rezim birokrasi yang sudah ditengerai sejak ide tentang birokrasi awal dulu ya, bahwa birokrasi itu adalah mesin besar yang sulit sekali untuk berubah. Kalau kemudian bertemunya adalah model leadership yang itu destruktif dan itu bahkan korup kira-kira begitu, maka sebetulnya ini akan semakin dalam tingkat kerusakan birokrasinya. Artinya mesin itu juga akan menjadi mesin yang dongkrok, mesin besar yang sulit sekali untuk diubah, ya kecuali memang harus kemudian diganti, overhaul ya. Jadi mesinnya harus diganti. Maka tentu saja keberanian untuk melakukan perubahan ini yang tadi disebutkan oleh Mas Ari sebagai kemenangan-kemenangan kecil, dan saya kira ini adalah best practices dari leadership lokal yang mampu untuk mengelola sistem di tengah himpitan sebuah turbulensi politik global ya, bukan hanya nasional tapi juga global, dan implikasinya kepada bagaimana persoalan fiskal harus dihadapi oleh daerah, tetapi Pak Wali mampu untuk menunjukkan leadership ini mampu untuk taking risk, dan bahkan tanpa juga perlu ragu-ragu lagi, semuanya dilakukan dengan transparan, akuntabel, tapi sekaligus juga memberikan keterlibatan berbagai pihak yang memungkinkan punya voluntarisme, kalau mau disebut voluntarisme, sebagai satu gerakan politik yang sebetulnya ini adalah gerakan politik demokratik untuk ujungnya pada sila kelima kita tadi, tentang bagaimana keadilan sosial, tentang welfare, tentang prosperity, tentang well-being. Tentu itu tidak mudah sekali lagi, tetapi di dalam sosok beliau, Pak Wali, Pak Ayib, itu mampu menunjukkan ini. Tentu ini bisa menjadi best practices, dan saya kira ini laboratorium yang hidup, laboratorium dalam banyak dimensi, termasuk exercising di dalam menyelenggarakan tentang welfareism di lini negara, di lini masyarakat maupun juga private sector, karena pasti juga melibatkan private sector, tetapi juga kaitannya dengan political citizenship. Mas Ari memberikan catatan bahwa birokrasi juga tidak boleh steril dari bagaimana politik itu punya spirit demokratik, di mana substansi dan bermaknanya demokrasi itu prosesnya mesti diletakkan di dalam memposisikan subjek warga negara itu sebagai satu subjek pembangunan yang terus-menerus dijadikan sebagai titik acuan bagi birokrasi melakukan pelayanan publiknya. Saya kira itu catatan dari saya, Mas Moderator. Terima kasih Mas Abe. Kita dibatasi waktu. Kita akan menutup dengan mendengarkan beberapa kata terakhir dari Mas Ampi. Tapi sebelum itu saya akan meringkaskan beberapa hal yang saya kira bisa menjadi takeaway untuk kita. Pertama, dari diskusi sharing session hari ini, kita tahu birokrasi itu banyak tantangan. Warisan kolonial, banyak vested interest di OPD, aparatur di local government, ada patronase dan lain-lain, rent seeking, dan karena itu butuh leader, bukan dealer. Leader itu apa? Pertama, dia tahu untuk sebelum provide solusi, dia identifikasi isunya dulu. Kedua, melek teknologi.
Teknologi dipakai untuk mengidentifikasi masalah, baru provide solusi. Yang ketiga, leader itu berani taking risk, bahasanya Mas Abe, berani buat inovasi tanpa menyalahi aturan, transparan dan akuntabel. Yang berikut, leader itu melibatkan semua stakeholders. Jadi democratic governance, partisipasi dari semua stakeholders, masyarakat akar rumput itu bukan sesuatu yang costly, tapi malah justru akan membuat tata kelola pemerintah lokal itu justru direformasi dengan baik dan bahkan generate economic growth. Nah, yang terakhir, leader itu evidence based, membuat kebijakan dengan data, dengan perencanaan yang terukur. Nah, Kota Sukabumi di bawah Pak Ayep Zaki itu bisa menjadi laboratorium untuk kita belajar. Meskipun Pak Ayep baru 1,4 bulan memimpin Kota Sukabumi, beliau sedang berusaha mengorkestrasi Kota Sukabumi, birokrasi Kota Sukabumi ke sana. Tetapi kita bisa belajar bersama Pak Ayep Zaki bahwa di Indonesia yang namanya evidence based dan democratic governance itu bisa diterapkan di level lokal sekalipun. Saya kira demikian untuk sharing session kita berikut ini. Kita harapkan di kesempatan berikut kita adakan lagi event seperti ini yang sangat fruitful untuk diskusi bersama. Kesempatan terakhir saya kasih ke Mas. Baik, terima kasih Mas Bene, terima kasih Pak Wali, terima kasih Mas Abe, juga Mas Ari. 3 hal yang mau saya highlight pada kita semua dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Yang pertama adalah visi dan harapan. Jadi seorang leader dalam hal ini Pak Ayep Zaki sebagai seorang pemimpin tentu beliau punya visi dalam hal ini membangun Kota Sukabumi seperti apa, visionnya jelas. Nah, ini yang kemudian sering menjadi masalah ketika visionnya ini belum klop dengan apa yang diinginkan oleh misalnya masyarakat. Clash of tadi ya, vision dengan harapan itu kadang-kadang membuat masyarakat ingin cepat menagih janji. Masyarakat ingin sekali dengan secara instan supaya apa yang dia inginkan itu tercapai. Tetapi ini kan butuh proses. Sementara visi yang diletakkan oleh Pak Ayep Zaki, Pak Wali Kota Sukabumi itu kan dari kalau kita dengar sudah jauh ke depan 2034, yang terpendek 2031. Sebagai orang yang paham betul tentang apa yang diinginkan oleh Pak Ayep Zaki, diinginkan oleh Pak Wali Kota Sukabumi, saya percaya Kota Sukabumi betul-betul akan berjalan sesuai dengan apa yang beliau inginkan, yakni sejahtera. Jadi masyarakat sejahtera menjadi goals yang ingin dicapai oleh Pak Ayep Zaki. Namun tantangannya adalah di poin kedua yang mau saya katakan adalah birokrasi. Nah, birokrasi ini seperti yang tadi Mas Ari bilang, dunia berputar begitu cepat, dunia berubah begitu cepat, tapi birokrasi itu kemudian punya batasan-batasan ya, Mas Ari. Ya. Nah, jadi ibarat kita naik pesawat ataupun kapal, ini kapal Kota Sukabumi ini sudah berusia 112 tahun. Dan bayangkan sudah sangat aging, sudah sangat tua, dan ini butuh keberanian seorang nahkoda, seorang wali kota Sukabumi, Pak Ayep Zaki, untuk mampu menerabas gelombang yang begitu besar dan menerjang gelombang yang besar. Dan ini saya kira nggak mungkin dilakukan oleh orang yang kemudian mental dalam tanda petik kerupo. Dan saya salut Pak Ayep datang dengan satu visi yang jelas, ingin membangun Kota Sukabumi. Namun kita berharap masyarakat yang kemudian yang dipimpin oleh beliau sebanyak 300-an ribu ini sabar, karena memang membangun sebuah kota itu tidak seperti kita membangun kayak main Lego ya. Kita pasang-pasang lalu hari itu jadi. Ya. Tapi ini butuh semacam waktu dan ya saya berharap masyarakat Sukabumi bisa menunggu itu, bersabar untuk menanti perubahan-perubahan itu. Dan yang kita saksikan hari ini beliau bercerita, Pak Ayep Zaki bercerita bahwa sedapat mungkin beliau keluar dari zona yang tak lazim. Lazimnya seorang pemimpin biasanya begini. Seorang pemimpin selalu tersandra dengan kepentingan politik yang begitu banyak. Tapi hari ini saya menyaksikan dan 1,5 tahun beliau keluar dari situasi itu, meskipun hantamannya nggak gampang. Tapi kalau ini komit aja, konsisten aja, pasti ada perubahan. Karena susah untuk mendapatkan seorang pemimpin yang seperti Kang Salman menerabas hal-hal gelombang yang kemudian begitu besar.
Yang ketiga, saya ingin katakan Pak Wali, momentum seperti ini akan kita lanjutkan terus. Setiap kali Pak Wali ada kunjungan, misalnya undangan ke Yogyakarta, kawan-kawan di Gajah Mada, Mas Abe, Mas Ari, juga teman-teman di divisi Pol lainnya akan bersedia membedah. Jadi kalau saya saksikan tadi Pak Wali, Mas Abe dan Mas Ari dengan sangat baik sedang membedah apa yang Pak Wali lakukan. Dan sebuah kebijakan yang baik itu tidak boleh luput dari yang dibilang oleh Bene, evidence based. Jadi harus diuji apa yang Pak Wali lakukan itu, kebijakannya itu apakah sudah sesuai atau belum. Dan saya lihat tadi Mas Ari begitu gamblang mengatakan harus begini, sebaiknya masyarakat harus diutamakan, bla bla bla, itu luar biasa sekali. Dan Pak Wali sudah melakukan itu, hanya itu tadi, itu kesabaran dari masyarakat sana untuk bisa menunggu hasil. Terima kasih Mas Abe untuk waktunya. Sama-sama. Luar biasa, kawan-kawan yang hadir di forum kita siang hari ini. Ini berhubung Pak Wali jam 1 akan ke Kepatihan karena undangan ke Kepatihan. Jadi kita cukupkan. Semoga akhir Juni kalau ada kunjungan lagi Pak Ayep ke Yogyakarta, kita akan bikin lagi serial diskusi seperti ini ya Mas Bene, dengan topik-topik yang berbeda. Misalnya tentang fiskal, nanti kita undang beberapa dosen dari FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, untuk membedah kebijakan-kebijakan fiskal dari Pak Ayep. Atau kita bicara tentang kelurahan, tentang desa. Kebetulan Mas Abe sendiri ada di Pusat Studi Pedesaan. Jadi saya kira ini momentum yang baik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu dan selamat menikmati jamuan makan siang pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.